warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama Kakak Intan Rosnita. Jadi di sini kita mau belajar tentang apa sih interaksi sosial dan kelompok sosial. Adik, ada nggak sih di antara kalian yang tidak pernah sama sekali berbincang dengan orang lain? Nah, tentunya tidak pernah ya, karena semua orang pasti pernah dong berinteraksi, baik hanya sekedar menyapa, berdiskusi, atau sekedar curhat tentang masalah kalian masing-masing, baik itu dengan teman, orang tua, kakak, adik, ataupun guru, atau bahkan dengan saudara-saudara kalian. Di sini Kak Intan mau jelasin yang pertama yaitu tentang pengertian interaksi sosial dan kelompok sosial, yang kedua yaitu ciri-ciri interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kak Intan jelasin yang pertama yaitu kita mau bahas tentang pengertian interaksi sosial dan kelompok sosial. Apa sih Kak interaksi sosial itu? Jadi interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antar individu dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Kan kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu individu dengan individu lainnya. Itu bisa terjadi di mana aja sih Kak? Baiklah, interaksi sosial itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Kenapa sih, Kak? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti memerlukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya, pasti manusia membutuhkan peran manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana interaksi itu berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua yaitu interaksi sosial disasosiatif. Ya, yang pertama, interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif, bisa mengarah pada kesatuan atau kerjasama. Yang kedua yaitu interaksi sosial disasosiatif. Jadi interaksi sosial disasosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan perpecahan baik secara individu maupun kelompok. Oke, kita lanjut yang kedua ya, yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Intan mau jelasin 4 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Jadi, proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat 1 orang saja. Jadi, proses interaksi sosial baru akan terjalin ketika terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih dari 1 orang. Jadi, yang kedua adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, proses interaksi sosial melibatkan komunikasi yang dijalin oleh individu atau kelompok tidak hanya secara lisan, tetapi juga komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu melalui gestur tubuh ataupun isyarat. Tiga, yaitu adanya dimensi waktu, yaitu ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Artinya, interaksi sosial pernah terjadi di masa lalu, interaksi sosial terjadi di masa kini, ataupun akan terjadi di masa yang akan datang. Terakhir yaitu yang keempat, adanya tujuan-tujuan tertentu. Jadi para pelaku interaksi sosial memiliki tujuan dalam menjalani interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadinya interaksi antara si penjual dan si pembeli. Jadi di sini pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dalam berinteraksi dengan si penjual. Sementara si penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barangnya hingga barangnya terjual. Maka terjadilah interaksi antara si penjual dan si pembeli. Baiklah, Kak Intan lanjut yang ketiga, yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi di sini ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Yang pertama yaitu kontak sosial. Jadi di sini kontak sosial adalah hubungan sosial antar individu dengan kelompok, baik secara fisik maupun non-fisik. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial di mana masing-masing pihak saling berinteraksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Kontak sosial dibagi menjadi 2, yaitu kontak
sosial primer dan kontak sosial sekunder. Sosial primer merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka, misalnya berbicara atau berjabat tangan. Sedangkan yang kedua yaitu kontak sosial sekunder. Nah, merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara seperti komunikasi melalui media telepon, pesan chatting, surat, ataupun penyampaian pesan melewat orang lain. Yang pertama yaitu kontak sosial primer, merupakan hubungan timbal balik komunikasi. Jadi, jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik itu ide ataupun gagasan, dari suatu pihak ke pihak yang lainnya, agar terjadinya upaya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Komunikasi juga didapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan seperti berbicara langsung. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa dengan teman dengan melambaikan tangan. Pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Sekian Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.